Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini, NIM 212374. Baiklah, saya akan membahas tentang terjemahan, yaitu teks kedua, yaitu tentang lapisan teman. Ambil pena dan kertas dan coba tulis nama semua temanmu, anak muda, dan masukkan ke dalam kategori. Kamu temukan beberapa dari mereka yang bukan teman dalam penyelidikan. Beberapa dari mereka adalah teman yang kamu temui setiap hari di depan kamu, di dalam mobil atau bus, yang menyapa kamu dan kamu mencintainya. Dan di antara mereka adalah teman di tempat kerja. Jadi kamu melihat kantornya di sebelahmu. Jika kamu menginginkan sifat yang menggabungkan kebaikan dan amal yang memperbaiki semua perbuatan, maka tulislah nama-nama teman dan sahabat kamu dan lihatlah masing-masing dari mereka. Apakah dia baik pada dirinya sendiri, lalu apakah dia tidak baik, dan apakah dia setia kepada temannya, atau dia hanya tertarik untuk menguntungkan dirinya sendiri. Apakah dia marah dengan pengasuhnya atau dia menyebalkan? Jika kamu melakukannya, kamu akan melihat beberapa tips temanmu, yaitu: A. Saya menemukan di antara mereka seseorang yang berpuasa dan berdoa yang namanya disebut orang-orang soleh dan soleha, tetapi dia menganggap itu sebagai tangga di dunia ini dan jaring untuk mencari uang, dan saya menemukan kebenaran bahwa dia mendustakan penampilannya. Jadi jika kamu membuat perjanjian dengan dia, akan mengkhianati kamu, dan jika kamu memperlakukan dia baik, dia akan curang. B. Saya menemukan di antara mereka orang-orang yang tampaknya jujur dalam berurusan, dapat dipercayai di negeri ini. Tetapi dia tidak berpuasa, tidak juga sholat, dan tidak juga beragama kecuali namanya. Itu merusak agamamu. Dan saya menemukan di antara mereka seorang yang soleh, amanah, jujur dalam urusannya, tetapi dia adalah pemilik syahwat, yang tidak berbicara kecuali tantangan karena dia menyakitimu dengan merangsang penekanan keinginanmu. D. Dan saya menemukan seseorang yang baik dalam dirinya, jujur dalam urusannya, tetapi dia tidak menguntungkan temannya dan juga tidak membuat seorang temannya bahagia. E. Saya menemukan seseorang yang melayani temannya dan membuat temannya bahagia, tetapi dia tidak peduli dengan layanannya dan kesenangannya untuk memberi dia dari agamanya. Jadi dia mengkhianati kepercayaannya demi seseorang. Dia memegang tangannya sampai dia menemukanmu ke dalam neraka bersamamu. Dan saya menemukan seseorang yang religius dalam dirinya, seseorang yang mendukung temannya, yang berciri di batas-batas Tuhan, tetapi dia tidak mengetahui cara-cara hidup bersama. G. Dan saya menemukan siapa yang bodoh atau cabul. H. Dan saya menemukan seseorang yang berteman denganmu karena kamu atau kedudukanmu, dan dia menjadikannya sebagai perhiasan untuk harinya dan satu set untuk hitungannya. Maka kamu baginya sebagai perhiasan untuk mempercantik dinding. I. Dan saya menemukan di antara mereka ada orang yang benar dalam perkataannya, bermanfaat bagi temannya, dan membuat pemiliknya bahagia, maka menanglah dia. Jadi kesimpulannya,
Sahabat itu ada 5, yaitu sahabat itu seperti udara yang tidak bisa dibuang, teman itu seperti makanan, seseorang tidak bisa hidup tanpanya, tetapi mungkin rasanya tidak enak atau sulit untuk dicerna, dan seseorang teman seperti obat yang pahit, tetapi kadang-kadang perlu, dan seseorang teman yang seperti anggur yang menyenangkan peminumnya, tetapi merusak kesehatan dan kehormatannya. Dan pemilik Ka'bah. Teman seperti udara itu bermanfaat baginya dalam agamamu dan bermanfaat bagimu dalam kehidupan duniamu, dan ada teman yang seperti makanan, itulah yang bermanfaat bagimu di dunia dan agama, tetapi terkadang-kadang suka mengganggu. Baiklah, kaidahnya pertama itu majrur, pertama alal iman, dua il hawa ila kaun, ketiga bil ma'ruf, keempat man asal ar, kelima fi zam'amun. Terus mansub, pertama in manahaj, kedua yaitu in ajir, ketiga unha qad matal qara insana jiin, keempat yaitu faqad kana bizayah, kelima yaitu laqad tasyatal ha'an mala maslamaun. Kaidah pada teks 2 yaitu ada majruj, pertama fil sirat, kedua yaitu man adayin, ketiga yaitu sahabil syaharat, keempat yaitu il abad, kelima yaitu fikaulah. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.